Assalamualaikum here we go. Ketemu lagi dengan aku Sarah Ladiu, pencerita yang nemenin kamu dimanapun kalian berada. Though for part you guys are always in my heart. Pembahasan menarik hari ini jujur ya nyesek, tragis, dan mengerikan juga. Kali ini aku mau cerita tentang monster paling terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu Medusa. Kulitnya hijau seperti katak, matanya seperti mata jin dan setan, dan rambutnya terdiri dari ular-ular berbisa. Siapapun yang menatapnya akan berubah menjadi batu. Sebenarnya dari awal dia ini bukan monster walaupun udah ngebunuh banyak orang. Kalau aku bilang monster paling kejam dalam mitologi Yunani itu bukan Medusa, kalian bakal percaya nggak? Makhluk mitologi perempuan yang dihancurkan, disalahkan, lalu dibunuh. Dan dunia bilang itu keadilan. Apa pesan moral dari mitologi ini? Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Oke, kawan-kawan sekalian, Medusa itu dulunya manusia biasa, bukan dewi, bukan makhluk abadi, dia fana. Medusa ini sebenarnya bukan makhluk sembarangan, ia adalah putri dari Forgis dan Keto, dua dewa laut purba dalam mitologi Yunani. Medusa lahir di Pulau Sarpedon dan memiliki dua saudari bernama Steno dan Euriel, yang dikenal sebagai trio Gorgon. Tapi disinilah letak bedanya, kalau dua saudarinya terlahir sebagai makhluk abadi, Medusa justru fana, artinya cuma dia satu-satunya yang bisa mati. Dalam mitosnya, Medusa ini dulunya bukan monster, Ia adalah seorang gadis muda yang cantik luar biasa, masih perawan, dan justru karena kesuciannya itu, Athena, dewi kebijaksanaan, mengangkat Medusa sebagai pendeta di kuilnya. Tapi masalah mulai muncul saat kabar beredar kemana-mana. Katanya kecantikan Medusa bahkan melampaui Athena sendiri. Rambutnya disebut lebih halus, lebih indah, padahal Athena itu kan dewi abadi dan pemilik kuil itu. Sementara Medusa kan cuma manusia fana. Sampai-sampai orang-orang, terutama para pria, datang ke kuil Athena bukan lagi untuk beribadah, tapi hanya untuk melihat Medusa. Di beberapa versi cerita, justru Medusa sendiri yang disebut pernah menyombongkan kecantikannya. Ia mengaku rambut dan parasnya lebih indah daripada Athena. Dari situ, Athena membuat sebuah perjanjian dengan Medusa agar ia tetap bisa menjadi pendeta kuilnya. Syaratnya tegas, Medusa harus tetap melajang, menjaga keperawanannya, dan tidak boleh didekati pria manapun. Karena itulah selama tinggal di kuil, Medusa dikenal sangat setia pada Athena, tidak menikah, menjaga jarak, dan menolak siapapun yang mencoba mendekat. Bahkan ketika orang-orang datang ke kuil hanya untuk melihatnya dan melamarnya, Medusa selalu berkata, "Tidak." Suatu hari, Poseidon, dewa laut, melihat Medusa dan langsung terpikat. Ia melamarnya, tapi Medusa dengan tegas menolak. Pada periode itu, Athena sendiri sedang bermusuhan dengan Poseidon. Penolakan itu rupanya tak bisa diterima Poseidon. Hingga pada satu waktu, ia masuk ke dalam kuil dan melakukan perbuatan keji itu. Medusa dipaksa, paham ya, dipersekusi. Saat Athena mengetahui apa yang terjadi, ia murka dan berniat membalas penodaan atas kuilnya. Tapi masalahnya pelaku utamanya adalah Poseidon, dewa abadi lebih senior dan tak tersentuh hukuman. Athena yang gak bisa berbuat banyak dan gak berani juga, bisa dibilang. Akhirnya di titik itulah keputusan kelam diambil. Alih-alih menghukum Poseidon, Athena justru melampiaskan murkanya pada Medusa, manusia fana yang sejatinya adalah korban. Medusa pun dikutuk, diubah dari gadis yang dulu begitu cantik menjadi sosok monster yang mengerikan, bahkan disebut lebih mengerikan daripada dua saudarinya sendiri, Steno dan Euriel. Itu gak sih bacanya Steno, Euriale? Seketika semua yang dulu dipuji dari Medusa berubah jadi kutukan. Dan ada satu versi mitos yang bilang sebetulnya bukan karena tampang monster Medusa itu yang bikin orang jadi batu, tapi justru karena kecantikannya yang terlalu luar biasa yang membuat siapapun yang melihatnya akhirnya berubah menjadi batu. Itu versi cerita lain. Kisah Medusa pun menyebar kemana-mana, bahkan banyak orang tergoda untuk membunuhnya demi kehormatan besar yang dijanjikan. Tapi setiap kali seseorang mendekati dengan niat membunuh, nasibnya selalu sama. Medusa mengubah mereka menjadi batu. Udah banyak yang coba-coba, udah ribuan orang, namun gak satu pun dari mereka yang berhasil menyentuhnya. Sampai-sampai hutan dan jalanan di sekitarnya akhirnya dipenuhi patung-patung manusia batu. Semuanya adalah mereka yang gagal. Medusa pun menjadi incaran para prajurit yang ingin menambahkan kepalanya sebagai trofi kemenangan. Namun siapapun yang mencoba kembali mengalami akhir yang sama, membatu selamanya. Hingga pada suatu hari, tanganku pegel ya megang mic, ya ampun. Aduh, sampai mana sih?
Hingga pada suatu hari muncul seorang pejuang yang berani mengambil tugas itu, namanya Perseus, putra dari Dana, seorang putri Fana dan Zeus, raja para dewa yang menghamili. Jadi Zeus menghamili ibunya Perseus dalam bentuk hujan batu. Salah ya, dalam bentuk hujan emas. Tugas ini sebenarnya bukan sekedar soal keberanian, Perseus dikirim oleh Raja Polydectes, seorang penguasa yang ingin menikahi ibunya Dana. Bacanya gimana sih? Tapi ibu yang nggak mau nikah sama dia, dan sebagai anak Perseus juga melindungi ibunya dong. Nah, menyadari Perseus selalu menjadi penghalang, Polydectes pun menyusun siasat. Ia berpura-pura akan menikahi perempuan lain. Di momen itulah Perseus dengan niat baik dan jiwa kesatria menawarkan hadiah perkawinan apapun yang diinginkan sang raja. Biar kayak, ya udahlah nikahin aja wanita lain asal jangan ganggu ibu saya kayak gitu. Kurang lebih begitu. Tapi justru disitulah jebakannya. Polydectes selalu menantang Perseus untuk membuktikan kejantanannya, kejentalannya dengan satu permintaan yang nyaris mustahil, yaitu membawa kepala seorang Gorgon. Untuk menyelesaikan tugas ini, Perseus mendapat banyak bantuan. Diceritain gitu, para dewa turun tangan dan membekalinya dengan perlindungan khusus, kayak helm dari Hades yang membuatnya tidak terlihat oleh Medusa. Terus ada sepasang sendal bersayap dari Hermes agar ia bisa mencapai sarang Gorgon. Ada juga perisai perunggu dari Athena yang mampu memantulkan pandangan dan mematikan Medusa. Serta ia juga diberikan sebuah pedang yang cukup tajam untuk memenggal kepala Medusa. Dengan semua hadiah itu, singkat cerita, Perseus akhirnya berhasil memenggal Medusa. Padahal di saat itu Medusa sebenarnya sedang mengandung, hamil dari anak Poseidon gara-gara peristiwa pemerkosiin di kuil Athena. Dan disinilah kisahnya makin aneh, Begitu kepalanya terpenggal, mitos mengatakan dari leher Medusa yang terluka justru lahir dua makhluk legendaris. Anak pertamanya adalah Pegasus, kuda bersayap yang kelak menjadi legenda, dan anak keduanya adalah Chrysaor, seorang pahlawan bersenjata yang sering digambarkan sebagai raksasa atau pria bersayap. Setelah Medusa terbunuh, Perseus menyimpan kepalanya di dalam sebuah tas. Dalam perjalanan pulang untuk menemui sang raja, ia terbang melintasi wilayah Libya. Di tengah perjalanan itu, tetesan darah Medusa jatuh ke padang pasir, dan menurut mitos, setiap tetes darah tersebut seketika berubah menjadi ular. Dari situ, cerita mengatakan bahwa hingga hari ini gurun Libya dikenal sebagai tanah yang dipenuhi ular. Ada juga satu mitos lain, yang bilang saat Perseus terbang melintasi barat laut Afrika, ia berpapasan dengan Titan Atlas, raksasa yang dihukum menopang langit dengan kedua tangannya. Entah karena merasa terancam atau tersinggung atau terganggu, Atlas mencoba menyerang Perseus. Di momen itu, Perseus memanfaatkan situasi darurat itu untuk mengubahnya menjadi batu menggunakan kepala Medusa. Konon dari kisah inilah pegunungan terkenal di Maroko disebut sebagai Pegunungan Atlas. Bahkan singa paling kuat yang pernah dikenal, singa Atlas, juga mengambil nama dari legenda ini. Sekarang katanya hanya tersisa satu di dunia, sisa satu ekor singa Atlas, dan berada di Rabat, ibu kota Maroko. Dalam versi mitos yang lain, diceritain kalau terumbu karang di Laut Merah terbentuk dari darah Medusa yang meresap ke dalam rumput laut. Peristiwa itu terjadi saat Perseus sempat meletakkan kepala Medusa yang sudah membatu di dekat pantai ketika ia tinggal di wilayah Ethiopia. Singkat cerita, Perseus pun pulang dan mendapati ibunya dipaksa menikah dengan Raja Polydectes. Amarahnya memuncak, semua ancaman, semua tipu daya sang raja berakhir di titik itu. Perseus membawa kepala Medusa bukan lagi sebagai hadiah pernikahan, tapi sebagai balas dendam. Menggunakan kepala Medusa, ia pun mengubah Polydectes menjadi batu. Setelah itu, kepala Medusa tak lagi digunakan oleh Perseus. Kepala tersebut kemudian ditempatkan di perisai Athena, Aegis, sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Kalau itu dia ceritanya, dan sampai hari ini Medusa sering dipakai sebagai simbol korban kekerasan, korban yang justru disalahkan atas kejahatan yang menimpanya. Gak masuk logika. Sosoknya juga dikenal sebagai simbol Sosoknya juga dikenal sebagai simbol apotropeik, menakutkan, tapi di saat yang sama dianggap sebagai memberi perlindungan. Tapi di sisi lain, tafsir ini sebenarnya nggak sepenuhnya mutlak secara sejarah. Dalam sumber-sumber Yunani kuno, hubungan Poseidon dan Medusa nggak secara gamblang disebut sebagai
dipemerkusiin, melainkan pelanggaran oleh dewa laut kepada seorang perempuan muda. Karena itu nggak semua sejarawan sepakat dengan makna tersebut. Jadi pembacaan Medusa sebagai simbol korban kekerasan bisa jadi adalah cara kita di zaman sekarang memaknai ulang kisah lama ini. Nah, sekarang menurut kalian gimana, Le? Semoga paham ya dengan cerita yang aku sampaikan. Kalau ada yang mau koreksi-koreksi atau ngasih saran, ngasih kritik, boleh banget. Dan kata-kata untuk video ini, Le. Tidak semua yang terlihat mengerikan lahir dari kejahatan. Sebagian lahir dari ketidakadilan. Promosi dikit nggak? Aku pakai ini bagi ciwi-ciwi atau yang nonton cowok-cowok atau mas-mas abang-abang atau ibu-ibu, kakak, mbak-mbak. Nih boleh nih dipakai. Aku soalnya pakai ini bagus banget tau. Ini apa ya? Compact powder red A. Gini. Aku nomornya 5. Ya gitu deh. Bagus untuk dibeli. Ya, gitu aja.